Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Daman Saku, dan dalam segmentasi berikut ini Ustadz Fikri akan menjelaskan kepada kita makna jahil, di mana salah satu tugas kehadiran Rasulullah di muka bumi ini adalah untuk memerangi kebodohan. Kebodohan dalam makna seperti apa? Silakan Ustadz. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, para pemirsa TV One yang saya cintai. Islam memberikan tempat kepada ilmu pengetahuan. Sangat memerangi nilai-nilai kebodohan. Tapi ketahuilah, kebodohan hakiki menurut agama Islam adalah mereka yang tidak mengenal Allah. Sebab Nabi mengingatkan, manis dada ilman walam yazdad huda lam yazdad ilallahi minal bu'da. Siapa orang yang bertambah ilmu pengetahuannya tapi tidak bertambah nilai-nilai keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ilmunya akan menyebabkan dia lari dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dan orang seperti ini adalah orang yang cilaka. Kebodohan dalam Islam adalah bertambahnya ilmu pengetahuan tapi makin jauh dari jalan Allah. Ini banyak sekarang ini nih, mengagung-agungkan intelektualitas. Bahkan terakhir Stephen Hawking, seorang ahli IT, itu mengatakan bahwa di zaman yang serba modern ini Tuhan udah nggak punya tempat di dunia. Belegug. Di zaman yang serba modern, serba canggih, dia bilang Tuhan nggak punya lagi tempat di dunia. Belegug ini. Tahu belegug? Blow on. Saudaranya geblek dah tuh. Nabi sudah mengingatkan itu. Ilmu pengetahuannya menyebabkan dia makin jauh dari jalan Allah. Ini yang disebut kebodohan. Hakikat pintar dalam Islam adalah orang yang pintar adalah orang yang menuju pada jalan kebenaran. Pemilik kebenaran yang maha benar, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Mencintai Allah dengan ilmu pengetahuan, dengan segala macam yang Allah amanatkan kepada kita, mesti tidak bisa kita sendirian. Kita harus melalui jalan yang sudah disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi kemudian kepada para sahabat, sahabat kemudian kepada tabi'in, tabi'in kemudian kepada para tabi'in tabi'in, para tabi'in tabi'in kepada para ulama sampai kepada kita. Karena itu lagi-lagi kita bersyukur diberikan Allah ilmu pengetahuan yang ada di akal pikiran kita. Kita makin yakin dan makin mantap nilai keimanan, berada dan berjalan di atas nilai-nilai kebenaran. Ini semua tidak lain dan tidak bukan karena perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka maulid jangan cuma terjebak ritualitasnya saja. Maka Rabiul Awal mengadakan pengajian maulid jangan cuma sekedar terjebak tahunannya aja. Ayo mulai hari ini dan seterusnya kita refleksikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, ada beberapa hal indikasi kalau kita cinta kepada baginda Nabi. Kata Nabi begini, man ahabba say'an zikru kasiruhu. Siapa orang yang mencintai sesuatu, dia bakal banyak nyebutin. Orang kalau cinta sesuatu, dia banyak menyebutkan tentang itu. Misalnya ibu cinta sama anak,
Kemana-mana di pengajian, kongko, anak yang diomongin. Betul apa enggak? Anak saya baru lulus SMP dengan nilai sekian. Anak saya baru lulus SMA dengan nilai sekian. Cinta kepada sesuatu dia banyak nyebutin. Makanya kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitabnya An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, beliau mengatakan orang yang cinta kepada Nabi banyak nyebutin Nabi. Bagaimana cara nyebutin baginda Nabi? Ya banyak-banyak baca sholawat. Ini juga diingatkan oleh baginda Nabi. Al-bakhil man iza zukirtu lam yusolli alayya. Barang siapa orang yang ketika disebut namaku, dia nggak pernah baca sholawat kepada diriku. Jangan ngarep, bahasa kebon jeruknya. Ngarep, ngerti ngarep. Jangan mengharap dapat syafaat di yaumil akhir. Kalau mendengar nama Nabi Muhammad SAW disebut, nggak mau baca sholawat. Cintanya di bibir cuma cinta yang omong kosong saja. Sampai-sampai nama Nabi disebut, nggak mau baca sholawat. Satu, orang yang cinta banyak nyebutin. Cinta kepada Nabi, ya nyebut nama Nabi. Bagaimana caranya? Perbanyak baca sholawat. Ibu-ibu bisa sambil masak, bapak-bapak bisa pergi ke kantor, pergi ke pasar, di kendaraan, baca sholawat. Itu menurunkan rahmah dan berkah. Bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan kalau itu yang tertanam, cinta itu melahirkan sesuatu yang luar biasa, Pak. Cinta itu bisa melahirkan dan menumbuhkan semangat. Lihatlah sejarah para sahabat, khususnya sabiqunal awwalun. Mereka selevel, sehidup, semasa dengan baginda Nabi. Karena terpatri di hatinya rasa cinta kepada baginda Nabi, ikut hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini cinta nih. Meninggalkan kampung halamannya, berpisah dengan keluarga yang berbeda keyakinan, meninggalkan hartanya, cinta kepada Nabi, walaupun meninggalkan semuanya, mereka lakukan dengan hati yang ikhlas mengharap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu refleksi cinta kepada Nabi, ayo kita jadikan cinta kita kepada baginda Nabi setelah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Awas, hati-hati, ini giroh kita sebagai umat Islam pecinta Nabi harus tumbuh nih. Sebab sekarang ini banyak orang-orang yang pada menghina baginda Nabi. Giroh kita sebagai orang beriman harus kita tunjukkan. Tuh, belum lama terjadi seorang pemimpin di Eropa mengangkat kartun baginda Nabi dan ngomong Islam itu agama krisis. Kita orang-orang beriman cinta kepada Nabi, nggak usah dah nungguin himbauan dari pemerintah. Kita umat Islam, orang beriman, cinta kepada Nabi, ayo kita tunjukkan. Mulai sekarang jangan beli produk bangsa tersebut. Jelas apa enggak nih? Jelas apa enggak nih? Kalau umat Islam punya prinsip yang tegas, ilokan. Ilokan, tahu ilokan? Masa iya tuh negara kagak kelojotan? Ayo kita tunjukkan, ini bukti bagian dari kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, sekali lagi kami masih memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan. Insya Allah nanti di segmen yang kelima kita akan jawab untuk mengirimkan melalui Instagram di @damai_tv1 dengan hashtag Cinta Rasulullah.